Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Awaluddin Saputra MD, peserta Latsar Kaltara kelas Kabupaten Berau. Di sini saya akan membacakan workbook agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, di mana materi ini sebelumnya dibawakan oleh tutor saya, Ibu Wahyu Eko Handayani SPD NPD. Langsung saja ya. Jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. 3. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. 4. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. 5. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. 6. Pelanggan puas akan kembali. 7. Pelanggan yang puas akan mudah memberi referensi. Hal-hal fundamental pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa dan negara. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Dalam hal ini, responsabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Menurut saya, yang dapat dilakukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang akuntabel yaitu 1. Terbuka atas semua kebijakan atau tindakan yang dilakukan, tidak melakukan tindakan atau kegiatan secara sembunyi-sembunyi. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan seperti kejujuran dan tidak berbohong. 3. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan untuk dikerjakan sebaik-baiknya. Tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten. Ada 3 aspek sinergi perilaku kompeten. Peserta pelatihan bersinergi dengan para praktisi di kantor dan fasilitator terlibat secara intensif dalam proses belajar dari uji coba, learning by experimenting, belajar dari penelaahan atau penggalian, learning by investigating, dan belajar dari praktek, learning by practicing. Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Potensi keanekaragaman sangat terasa di instansi saya, di mana kami dari berbagai jenis etnis, Jawa, Sulawesi, Sumatera, Ambon, Maluku, dan Kalimantan. Tantangannya bagaimana kami tetap bekerja sama dalam bekerja untuk mencapai tujuan kinerja instansi kami. Apa yang Anda ketahui tentang The Adaptive Culture Framework? The Adaptive Culture Framework adalah kerangka budaya adaptif untuk menciptakan organisasi yang adaptif dengan berbagai elemen. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi pondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu purpose atau tujuan, cultural value atau nilai-nilai budaya, vision atau visi, corporate value atau nilai-nilai perusahaan, corporate strategy atau strategi perusahaan, struktur atau struktur, problem solving atau penyelesaian masalah, partnership working atau kerja sama kemitraan, dan rules atau aturan.
Jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami tujuan antara ide atau fakta. Pemikiran kritis merupakan suatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Berpikir kreatif berarti menemukan cara atau metode baru untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, dan menghadapi tantangan. Jelaskan bagaimana praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kinerja instansi. 5. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Apa saja tantangan dalam praktek WOG? Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Nilai dan budaya organisasi, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kesimpulan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Pendapat saya tentang workbook ini merangkum pembelajaran agenda 2 dan dikemas dengan audio dan visual yang menarik. Pendapat teman saya, pembelajaran ini membuat kita harus lebih memiliki fokus. Pendapat kedua teman saya, modul ini sangat baik karena memberikan gambaran yang jelas tentang panduan perilaku berorientasi pelayanan.